Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam kisah-kisah Bung Karno. Soekarno dikenal dengan nama Bung Karno, seorang pemuda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap sesama. Tak jarang ia mengorbankan kepentingan pribadinya untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Pada tahun 1921, Soekarno melaksanakan perkawinannya yang pertama dengan salah seorang putri sulung Haji Umar Said Tjokroaminoto. Perkawinan ini berlangsung pada usia yang sangat muda. Ketika itu Soekarno masih berusia 21 tahun dan istrinya berusia 16 tahun. Perkawinan keduanya dikenal dengan istilah kawin gantung, karena pada saat itu Soekarno belum dapat menafkahi keluarga dan seluruh nafkah ditanggung oleh pihak orang tua Soekarno dan orang tua dari Siti Utari Tjokroaminoto. Perkawinan keduanya tidak berlangsung lama, hanya bertahan selama 2 tahun dan pada akhirnya mereka berpisah. Soekarno mengungkapkan ia telah menganggap Utari sebagai adik kandungnya sendiri. Ini tentu mempersulit dirinya untuk menempatkan diri sebagai seorang suami. Sehingga Soekarno menjelaskan bahwa selama 2 tahun pernikahannya mereka belum pernah tidur sekamar berdua, dan mereka juga belum pernah melakukan hubungan suami istri. Pernikahan Soekarno merupakan wujud bakti dari seorang murid kepada guru. Selama ini memang Haji Umar Said Tjokroaminoto, salah seorang pejuang besar bangsa Indonesia di kala itu yang memimpin Syarikat Islam, telah memberi banyak bimbingan dan masukan kepada Soekarno untuk tumbuh sebagai seorang pemuda yang memiliki kepedulian dan nasionalisme tinggi. Dari Tjokroaminoto lah Soekarno belajar bagaimana mengelola kekuatan politik, dan pada Cokro pula Soekarno berguru bagaimana cara membangun berpidato yang berapi-api. Pada tahun 1921 Ibunda Suharsikin meninggal dunia karena terserang penyakit tipes. Ia tertular dari anak bungsunya yang bernama Sujud Tjokroaminoto. Sepeninggal Ibunda Suharsikin, kehidupan Cokro berubah 180 derajat. Selama ini ia banyak menghabiskan waktu dalam mengelola organisasi, tetapi setelah istrinya meninggal dunia, maka Cokro juga harus mengurus kebutuhan keluarga. Di saat yang sama, ia juga sangat dibutuhkan untuk membangun organisasi yang tengah dikelolanya. Beban kerja yang begitu besar membuat Cokro depresi. Terlebih lagi pada saat itu ia memiliki seorang putri yang mulai menginjak usia remaja. Seandainya saja ada lelaki yang menikahinya, mungkin beban pikiran Cokro akan sedikit berkurang. Nah, dalam kondisi tersebut salah seorang kerabat Cokro menemui Soekarno, meminta Soekarno untuk membantu meringankan beban Cokro. Kerabat Cokro ketika itu menawarkan agar Soekarno menikahi Siti Utari Tjokroaminoto. Pada awalnya Soekarno menolak karena ia beranggapan bahwa Siti Utari masih berusia sangat muda dan ia mencintai Utari, tetapi cinta itu cinta seorang kakak kepada adik. Bagaimana mungkin ia dapat menikahi adik? Hanya saja permintaan dari kerabat Cokro demikian gencar yang pada akhirnya Soekarno menerima tawaran tersebut. Tak ingin menunggu lama, Soekarno kemudian menemui Tjokroaminoto di Surabaya yang mengambil cuti kuliah dan segera saja melamar Siti Utari kepada Cokro untuk ia jadikan istri. Lamaran dari Soekarno membuat Cokro demikian bahagia. Ia menerima lamaran tersebut
dan segera mempersiapkan hari pernikahan antara Soekarno dengan putri sulungnya Siti Utari. Rasa bahagia Cokro Aminoto diungkapkan dengan memberikan Soekarno sebuah kamar yang cukup besar, lengkap dengan perabot-perabotnya untuk ditempati oleh Soekarno bersama istrinya Siti Utari Cokro Aminoto. Karena selama kos di rumah Cokro Aminoto, Soekarno hanya menempati kamar yang cukup kecil berada di bagian belakang, bahkan tidak dilengkapi lampu bohlam listrik sama sekali, karena Soekarno memang tidak memiliki biaya untuk membeli bohlam. Kemudian diadakanlah pernikahan antara Soekarno dengan Siti Utari Cokro Aminoto. Usai pernikahan dan masa cuti kuliah Soekarno berakhir, Soekarno bersama istrinya Siti Utari kemudian berangkat ke kota Bandung untuk meneruskan pendidikan Soekarno di THS Bandung, yang pada akhirnya karena tidak ada kesesuaian dan kecocokan di antara keduanya, pada akhirnya 2 tahun kemudian Soekarno dan Siti Utari bersepakat untuk bercerai. Demikianlah pernikahan Soekarno dengan istri pertamanya Siti Utari Cokro Aminoto, putri sulung Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin Sarekat Islam dan pejuang besar yang telah membangun gerakan untuk mengawali arah kemerdekaan bangsa Indonesia. Demikian kisah Bung Karno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.